rindu akan hadirat Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Buat minggu yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami mau boleh beribadah secara new normal Tuhan. Bahkan beribadah di tempat ini Tuhan. Itu semua hanya karena kasih karunia Allah yang luar biasa buat kami Bapa. Di tengah situasi yang masih tidak menentu, tapi kami punya Allah yang pasti akan menyertai kehidupan kami. Mari kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala berkat dan kasih anugerah-Mu, buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang mencurahkan rohnya buat kita. Kami berterima kasih Bapa. Haleluya. 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 Mari biar rohmu yang hidup penuhi kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami buka hati kami Bapa, untuk menerima kuasa urapan daripada-Mu Tuhan. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Biar roh-Mu yang hidup
bersyukur kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Haleluya. Mari buka hati kita. Kita mau katakan, ku buka hatimu Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di akanmu menyembah. Lebih sungguh katakan, ku buka hatiku Tuhan. Yes Lord, di pernyataan kami Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan, buat jamahan-Mu Tuhan, berserah penuh dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari ambil alih hidup kami Bapa. Karena lama-lama seluruh hidupku di akanmu. Mari kita tanda jemaat bagi berdiri. Mari kita membuka hati kita buat Tuhan. Yes Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di akanmu menyembah. Katakan di antarmu Tuhan, menyembah di akanmu. Mari kami kagum akan Kau Bapa. Katakan, ku kagum hormat, ku kagum. Yes Lord. Mari angkat tangan kita sebagai angkat agung kita kepada Tuhan. Hormat akan Engkau, sebab Kau yang layak dipuji Bapa. Yes Tuhan, dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum hormat akan Engkau. Amin. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan. Katakan Yesus, Yesus. Mari berkemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Yes, yes Lord. Kami kagum menghormatakan Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Dan terima kasih Bapa. Kami percaya Kau telah melayakkan kami datang kepadamu Tuhan. Dan kami bawa hati kami Bapa, seluruh kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Karena Kau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami Bapa. Dan saat pagi hari Tuhan, ketika kami datang Tuhan, kami memberikan segenap hati kami Bapa, untuk memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau, kami siap memberikan terbaik buat Engkau. Mari siap memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Siapa bersuka cita hari ini? Boleh tengok kiri kanan kita.
Walaupun pakai masker, dengan tatapan mata kita melihat senyuman yang terbaik. Amin. Kita mau katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Kita mau serukan nama Tuhan. Mari berikan pujian yang terbaik, berikan suara yang terbaik. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, nyatakan tergoyahkan, nyatakan tergoyahkan, nyatakan tergalakkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Percaya kalau Tuhan kita maha besar, maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala. Amin, katakan, nyatakan tergoyahkan. Amin, nyatakan tergalakkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari angkat tangan kita. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Atas segala nama. Amin. Kita percaya kalau nama Tuhan di atas segala nama. Boleh sama-sama dengan saya mau katakan nama Yesus. Menara yang kuat. Mari percaya nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus sanggup mengalahkan segala masalah kita. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas semuanya. Oh, nama Yesus. Nama Yesus. Amin. Katakan dengan iman. Nama Yesus. Pegang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Siap ya, angkat tangan kita, katakan Yesus menara yang kuat. Amin. Nama Yesus tetap berpegang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Katakan nama Yesus.
segalanya. Nama Tuhan sanggup mengalahkan segala masalah kita. Ketika kita dalam beban berat, kita mau katakan nama Yesus, Dia memberikan kekuatan buat kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur buat keberadaan kami Tuhan. Syukiralah batakaralah mayashka. Mari kita mau siapkan hati kita. Berikan waktu yang terbaik. Ketika firman Tuhan ditaburkan, kita boleh memiliki hati yang siap menerima firman Tuhan. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Dan saat ini kami percaya Bapa, Kau siap melengkapi kami dengan firman-Mu Tuhan. Ini kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang berkuasa di kehidupan kami. Ini kami punya Tuhan, Nama-Mu berkuasa di kehidupan kami Tuhan. Mari bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kira la bala 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 bala. Kira la bala 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 bala. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Raja. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Haleluya. Kami memanggil nama-Mu Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Mari panggil namanya. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Yes, Lord. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Serahkan pada hamba-Nya. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku Hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 ku nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Bukan sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kami, Bapa. Kami sungguh-sungguh mengakui Engkau adalah Bapa kami. Engkau adalah Tuhan kami, Allah kami di atas segalanya ya Bapa. Engkau berkuasa melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sebab itu Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Pagi hari ini kami diberkati melalui pujian yang kami naikkan. Kami percaya Tuhan, kembali berkat-Mu Engkau mau curahkan buat kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Sebab Tuhan, marilah Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Kami mau berikan pikiran, hati dan jiwa kami hanya kepadamu Tuhan. Untuk Engkau bentuk seturut rencana dan kehendak-Mu. Sebab itu Tuhan, Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah. Karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Kembali pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan yang mau kita dengar itu adalah sesuatu yang mendatangkan kekuatan di dalam diri kita. Kenapa? Sekali lagi saya selalu mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa secara jasmani makanan kita bisa kita dapatkan di sekitar kita. Asal kita punya uang, kita bisa lari ke warung, kita bisa lari ke restoran, kita bisa kemana saja untuk membeli makanan. Tetapi kalau jiwa kita yang lapar, kita tidak bisa lari kemana-mana. Kecuali lari kepada Yesus. Karena hanya dialah yang bisa memuaskan, hanya dialah yang bisa menolong keperluan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau mendengar firman yang berjudul Tetap Solid pada Masa Sulit. Saya ulangi, judulnya adalah Tetap Solid pada Masa Tetap solid pada masa sulit. Kita akan baca sebagai ayat pengantar di dalam Injil Matius 24 ayat 13. Kita baca sama-sama. Walaupun Bapak Ibu Saudara pakai masker, coba bicara atau katakan dengan suara yang keras. Karena firman Tuhan berkata, iman itu datang dari pendengaran, yaitu firman Kristus. Oke ya. 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata dengan tegas, pasti, tidak ragu-ragu, bukan hendaknya, tapi pasti orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Saudara, berarti kalau ada orang yang tidak bertahan, bertahan apanya? Yang bertahan adalah bukan kekuatannya dalam menahan lapar, bukan kekuatannya di dalam menahan dingin, bukan kekuatannya di dalam menahan panas matahari, bukan. Tapi kekuatannya dalam beriman kepada Yesus, bertahan dalam beriman kepada Yesus sampai kesudahannya akan selamat. Itu harus menjadi sesuatu yang membuat kita sungguh-sungguh berbahagia di dalam Yesus karena kita adalah anak-anaknya yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara mengenai beriman kepada Yesus, banyak orang Kristen yang berkata seperti itu. Aku beriman kepada Yesus, aku percaya kok, betul-betul aku percaya. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi benarkah orang yang berkata itu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Belum tentu. Belum tentu seperti itu. Kenapa belum tentu? Karena seringkali kata-kata yang diucapkan itu tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kita bisa aja bicara, saya percaya Yesus, saya ikut Yesus, saya ke gereja, saya berdoa, saya baca firman Tuhan. Tetapi apa yang dilakukannya itu karena kebiasaan. Apa yang dilakukannya bukan datang dari hatinya yang paling dalam, bukan datang dari imannya kepada Yesus, tetapi itu datang karena sesuatu yang memang dia harus lakukan sebagai orang Kristen. Saudara yang Islam Tuhan, kalau iman kita seperti itu, kita tidak bisa bertahan. Kenapa? Ya, nanti kita melihat di dalam firman Allah pada pagi hari ini. Saudara yang kekasih, di dalam hal ini Tuhan mau supaya apa yang kita ucapkan sama dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan, itu Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita yang namanya masalah. Untuk apa? Untuk menguji kita sebagai ujian. Membuktikan iman kita kepadanya. Betul-betul enggak kita itu mengasihi dia? Betul-betul enggak kita itu percaya kepadanya? Betul-betul enggak kita itu bersandar kepadanya? Saudara yang dalam Tuhan, sesuai dengan judul firman Tuhan tetap solid pada masa sulit, kita mau belajar dari Oke. Sebelum ke sana ya, kembali lagi kepada pendahuluan lebih dulu. Nah saudara, jadi iman itu perlu dibuktikan dengan perbuatan.
Mengapa? Yang tadi saya katakan. Ya. Karena kalau tidak seperti itu, kita menjadi orang Kristen yang omong doang. Kita menjadi orang Kristen yang seringkali orang berkata dalam istilah yang sudah kita dengar, yaitu KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ada yang mengistilahkan dengan orang Kristen seperti kapal selam yang jarang muncul ke permukaan. Dengan kata lain, munculnya itu kalau hari Natal atau hari Paskah, sehingga dikatakan orang Kristen napas katanya. Natal dan Paskah saja ke gerejanya. Ini bukan menunjukkan orang yang beriman. Saudara yang dalam Tuhan, dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita untuk membuktikan. Karena di dalam Yakobus 2 ayat 17, di dalam surat kiriman Rasul Paulus, Yakobus 2 ayat yang ke-17, itu berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Saudara, iman yang tidak disertai perbuatan, pada hakikatnya iman yang mati. Nah, sebab itu iman perlu dibuktikan. Saudara, kenapa di dalam ayat yang ke-20 sampai 24 kita mendapat informasi lagi. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Tadi dikatakan mati, kemudian iman yang kosong. Ayat 21, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatannya itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Beriman saja tidak cukup, artinya seperti itu. Tetapi harus kita buktikan dengan perbuatan-perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, jadi Allah mau supaya kita bisa tetap solid pada masa sulit. Sekarang kita mau belajar, apa sih yang dimaksud dengan sulit itu atau solid itu? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, solid itu berarti kuat, kukuh, berbobot. Nah, karena kita berkaitan dengan hal-hal yang rohani, maka hal ini menyangkut iman seseorang. Solid artinya kuat imannya, kukuh imannya, berbobot imannya. Itu yang Tuhan mau terjadi di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kemudian kalau sulit itu artinya apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kembali, kalau kita membaca di sana ada beberapa arti kata sulit. Sulit itu artinya sukar sekali. Sesuatu yang tidak mudah. Sukar ada tahapan-tahapannya, ada derajatnya. Sukar, lebih sukar, sukar sekali. Kira-kira seperti itu ya. Artinya sesuatu yang menantang buat kita karena bukan sesuatu yang mudah. Sukar sekali. Kemudian susah, berat. Sulit itu artinya seperti itu. Kalau dikatakan masa yang sulit, artinya masa yang sukar sekali. Masa yang susah, masa yang berat, masa yang rumit, masa yang alot. Kira-kira seperti itu. Saudara yang dalam Tuhan, nah berkaitan dengan hal ini kita mau belajar dari Alkitab. Coba kita buka di dalam kitab Daniel, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan 18 ya. Kita nggak mungkin baca seluruh perikop ini mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30 karena memang waktu tidak ada buat kita melakukan seperti itu. Tapi kita baca 2 ayat ini lebih dulu. Ya. Ayat yang ke-16. Lalu Sadra, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami
maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Saudara, ini adalah jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Raja Nebukadnezar. Kita tahu Raja Nebukadnezar adalah seorang raja yang sangat berkuasa pada waktu itu. Dia mendirikan patung emas, patung dewanya. Dan kemudian berdasarkan usul dari beberapa orang Kasdim pada waktu itu, yang mengusulkan supaya dalam waktu sekian lama semua orang yang ada di dalam negara itu harus menyembah kepada dewa tuanku dalam bentuk patung emas itu. Yang tidak menyembah dihukum mati. Saudara, Raja Nebukadnezar mendengar hal ini tentu senang sekali. Kenapa? Namanya akan menjadi melambung, namanya akan menjadi tersohor. Saudara dalam Tuhan, sebab itu dia setujui aturan ini. Tetapi sebetulnya orang-orang pintar yang ada pada waktu itu mengincar Daniel beserta kawan-kawannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa? Karena mereka lah yang sebetulnya berbeda dengan yang lain. Mereka tidak mau menyembah dewa-dewa yang ada pada waktu itu. Mereka juga menunjukkan sesuatu yang berbeda dalam imannya kepada Tuhan. Mereka tidak mau makan makanan yang diberikan untuk raja. Tapi mereka tidak menjadi bodoh karena hal itu. Malahan sebaliknya, mereka menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa. Ini menimbulkan iri hati kepada rekan-rekannya yang lain. Sehingga mengusulkan peraturan seperti itu. Dan saudara Islam Tuhan, ketika diadakan suatu upacara di suatu lapangan, katakanlah seperti itu. Di mana semua masyarakat yang hadir pada waktu itu menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar ini. Didahului dengan musik tentunya. Dan pada waktu itu ada musik, tapi musiknya tentu bukan musik seperti sekarang ya. Mungkin apakah bentuknya bentuk gong atau apa, kita tidak mengerti dengan pasti. Tetapi ketika itu dibunyikan sebagai tanda bahwa mereka harus sujud. Semua orang sujud, kecuali 3 orang pemuda ini. Daniel pada waktu itu tidak ada di situ. Karena Daniel diangkat sebagai pemimpin di tempat yang lain. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak ikut menyembah. Wah, senang banget. Orang-orang yang tidak senang kepada mereka ini. Kenapa? Ada alasan buat membawa 3 pemuda ini menghadap kepada Raja Nebukadnezar untuk dihukum mati. Kalau mereka mati, maka pemuda-pemuda yang lain, orang-orang pintar yang lain di dalam negara itu tidak akan ada saingannya. Maka mereka akan menjadi orang yang dikasihi oleh raja. Mereka akan menjadi orang yang selalu ditanya oleh raja. Kalau selama ini raja hanya bertanya kepada 3 orang ini saja. Saudara yang dalam Tuhan, itu pemikiran mereka. Dan betul, ketika gong itu berbunyi dan Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri tidak mau menyembah, akhirnya mereka ditangkap dan dibawa menghadap kepada Raja Nebukadnezar. Saudara, Raja Nebukadnezar sebetulnya sangat senang kepada 3 pemuda Ibrani ini. Kenapa? Mereka pintar, mereka tidak aneh-aneh di dalam kelakuannya. Mereka bisa menjawab setiap pertanyaan yang ditanya oleh Raja Nebukadnezar. Sebab itu Raja Nebukadnezar sangat senang kepada mereka. Begitu Raja Nebukadnezar dihadapkan kepada mereka, dia kaget, saudara. Wah, kok Sadrak, Mesak, dan Abednego yang gak melakukannya? Apa sih susahnya? Nyembah patung, apa sih susahnya? Bungkuk sebentar aja. Saudara, sebab itu sebelum hukuman mati diputuskan, raja memberi kesempatan kepada 3 orang ini. Sudah, Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekarang nanti kalau ada bunyi musik lagi, bunyi gong lagi, kamu tinggal nyembah aja. Kamu tinggal tunduk aja lah. Gak usah sujud, tunduk aja. Kira-kira seperti itu. Supaya apa? Supaya kamu jangan terkena peraturan yang sudah berlaku di dalam negara ini. Saudara, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mengerti apa artinya walaupun hanya tunduk di depan patung itu. Apa artinya itu? Dia mengerti.
Sebab itu dia tidak mau melakukannya. Dan dia menolak apa yang dikatakan oleh atau ditawarkan oleh Raja Nebukadnezar itu. Sebab itu dia berkata, walaupun Tuanku kami tidak ditolong oleh Tuhan kami, Allah kami, tetapi kami tetap tidak mau menyembah patung yang Tuanku buat. Jadi percuma aja Tuanku ngomong seperti itu. Saudara yang dalam Tuhan, ini menunjukkan iman mereka kepada Allahnya. Saudara, apakah Sadra, Mesa, dan Abednego ini dalam situasi yang baik? Tidak baik. Mereka dihadapkan kepada dua pilihan yang runyam. Artinya begini, taat pada Allah mati, taat pada raja tetap hidup. Tinggal pilih mau yang mana, kira-kira begitu. Saudara yang dalam Tuhan, pasti kalau kita dihadapkan seperti itu kita juga mikir lah ya. Oh, kemudian banyak orang Kristen yang berkata, pakai hikmat dong ikut Tuhan. Oh, jangan konyol begitu, mati begitu. Mungkin akan berpikir seperti itu. Tapi Sadra, Mesa, dan Abednego tidak berpikir seperti itu. Mereka berpikir bahwa buat apa takut kepada raja yang bisa membunuh mereka, tapi tidak bisa memasukkan mereka ke dalam neraka. Sebab itu mereka lebih takut kepada Allah yang bisa membunuh jiwa mereka, yang bisa memasukkan mereka ke dalam api neraka. Sebab itu tawaran ini ditolak oleh Sadra, Mesa, dan Abednego. Di samping itu ada kondisi yang tidak menguntungkan bagi ketiga pemuda ini. Apa saja itu? Karena perbuatannya itu mereka dianggap tidak mau membalas budi raja. Saudara tahu, Sadra, Mesa, dan Abednego itu diberi jabatan yang tinggi di dalam negaranya. Kenapa? Karena tadi raja sangat senang sama mereka. Tapi sekarang ternyata perintah raja yang gampang aja kok, tinggal nunduk aja, nggak mau. Nggak bisa balas budi ini, kira-kira begitu. Saudara, kemudian dianggap tidak setia atau tidak loyal pada raja. Perintah yang sulit barangkali akan ditaati oleh Sadra, Mesa, dan Abednego asal tidak menyembah patung. Tetapi ini perintah yang gampang, berarti nggak loyal ini orang ini. Nggak setia pada raja ini. Saudara, apalagi dianggap melawan raja. Wah, kalau ada orang yang tidak mau taat kepada satu peraturan yang dikeluarkan oleh raja, dianggap melawan raja. Itu sudah pasti begitu. Saya ambil contoh misalnya ada orang yang tidak mau mengikuti peraturan di negara Indonesia, itu dianggap pemberontak pasti. Dianggap sesuatu yang membahayakan kepada negara dan orang yang melawan kepada negara. Saudara yang dalam Tuhan, kemudian apa lagi? Mereka itu orang Ibrani, orang Yahudi yang minoritas. Kenapa? Lebih banyak orang Yahudi itu ada di negaranya, mereka di negara orang, minoritas. Saudara yang dalam Tuhan, dalam keadaan secara minoritas ini tidak ada orang yang mau menolong mereka. Itu yang paling parah, seolah-olah, saya katakan seolah-olah ya. Seolah-olah Tuhan membiarkan mereka. Seolah-olah Tuhan meninggalkan mereka. Saudara, situasi seperti ini mungkin pernah kita alami. Atau sering kali kita mengalami hal yang seperti dialami Sadra, Mesa, dan Abednego dalam kehidupan iman kita kepada Yesus. Tetapi kita mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Sadra, Mesa, dan Abednego. Mereka tetap mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup mereka. Saudara yang dalam Tuhan, pertanyaannya adalah apa yang membuat Sadra, Mesa, dan Abednego ini sampai dapat bertahan? Apa sih? Nah, ini yang mau kita pelajari ya. Ada beberapa hal memang, tapi hari ini kita melihat 3 hal saja. Yang pertama adalah adanya ketaatan total. Ketaatan total itu artinya ketaatan tanpa syarat. Total, sepenuhnya. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu ketaatan total.
Saudara yang dalam Tuhan, sehingga apa? Mereka rela melepaskan jabatannya, mereka rela melepaskan kesenangan pribadinya, mereka rela melepaskan kepentingannya, bahkan rela melepaskan nyawa demi taat kepada Tuhan. Saudara, ini yang perlu kita pelajari. Kita nggak tahu masa yang akan datang itu akan menjadi seperti apa. Tetapi kalau kita dihadapkan kepada situasi seperti ini, jadilah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Harus ada ketaatan total. Jangan berkata, ya jangan bodoh lah jadi orang Kristen. Iman itu jangan iman yang konyol. Saudara yang dalam Tuhan, betul barangkali seperti itu. Tetapi kalau kita bicara ketaatan, itu mesti total. Sebab apa? Taat setengah, taat 3/4, taat tinggal sedikit saja, belum taat namanya. Yang namanya taat itu harus sepenuhnya, semuanya taat. Taat dalam hal ini, tidak taat dalam hal itu, namanya juga tidak taat. Saudara, itu yang harus kita sadari. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, yang harus kita ingat lagi adalah bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini sangat yakin pada penyertaan Allah. Mereka percaya sungguh Allah itu pasti menyertai. Masalahnya Allah menolong, masalahnya Allah menyatakan kuasanya, masalahnya Allah nanti membebaskan mereka, itu urusan Allah. Tapi yang pasti mereka yakin Allah beserta dengan mereka. Dan itu terbukti. Ketika mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat oleh Raja Nebukadnezar, kita melihat bahwa yang ada di dalam api itu, dapur api itu bukan 3 orang, tetapi 4 orang. Ada yang mengatakan orang yang keempat ini adalah Yesus Kristus, boleh aja. Ada yang mengatakan, oh itu adalah malaikat Tuhan, iya boleh juga. Oh itu adalah Allah sendiri. Yes, oke, silakan. Orang mengatakan apa. Tetapi yang pasti adalah itu adalah penyertaan Allah. Bukti Allah menyertai. Dan hal ini bukan penglihatan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak. Kenapa? Karena Raja Nebukadnezar juga melihat orang yang keempat ini. Sebab itu dia bertanya, bukankah yang dimasukkan ke dalam dapur api ini 3 orang? Tapi kenapa sekarang menjadi 4 orang? Bukan hanya 4 orang yang mereka lihat. Tapi yang mereka lihat yang tadinya tangan Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat oleh tali. Tali ini terbakar. Dan mereka bebas. Tetapi pakaian yang digunakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Rambut yang sangat sensitif terhadap api tidak terbakar. Itu membuat Raja Nebukadnezar tidak bisa mengerti. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Buat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini merupakan bukti bahwa iman mereka tidak sia-sia. Ini merupakan bukti bahwa mereka percaya kepada Tuhan yang hidup dan tidak dipermalukan. Saudara yang dalam Tuhan, ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Di dalam hidup kita pun kita harus sangat yakin bahwa Allah menyertai kita. Kenapa? Firman-Nya sendiri berkata begitu. Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak mengutamakan kesenangan atau keuntungan pribadi. Apa yang diutamakan? Melakukan kehendak Allah. Ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub, saudara, kemudian murid-muridnya yang disuruh oleh Yesus untuk memberi makanan ke kota sudah datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan ini makanannya, Tuhan ini makanannya, guru ini makanannya, silakan makan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga.
bicara makanan itu apa sih sesungguhnya? Sesuatu yang menghidupkan. Saudara, kalau kita mau hidup, kalau kita mau bertumbuh di dalam Yesus, maka kita harus makan. Yang kita makan itu apa? Kehendak Allah. Dengan kata lain, kita melakukan kehendak Allah. Itu yang harus ada di dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi orang yang hidup di hadapan Tuhan. Dan kita akan menjadi orang yang bersama-sama dengan Yesus kelak di dalam surga. Saudara yang dalam Tuhan. Kemudian kita melihat lebih lanjut lagi. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini. Saudara, ada beberapa, tapi saya katakan karena waktu kita hanya melihat 3 hal. Yang pertama adalah Tuhan menggunakan masalah atau penderitaan untuk memurnikan iman orang percaya. Tadi kita membaca di dalam Yakobus bagaimana Abraham ini dimurnikan imannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia diminta mempersembahkan Ishak. Saudara, kalau itu terjadi pada saya, barangkali saya akan berpikir, enggak lah, enggak mungkin. Wong Tuhan yang ngasih, masa Tuhan yang minta lagi? Enggak mungkin lah. Itu pasti suara iblis itu. Itu pasti iblis yang mau supaya anakku ini mati ini. Enggak lah, Tuhan enggak mungkin seperti itu. Akhirnya tidak terjadilah. Barangkali kalau itu terjadi pada diri saya. Tetapi saudara, Abraham memberikan contoh yang baik di dalam hal ini. Bahwa imannya itu perlu diuji melalui masalah yang sangat sukar, yang sangat berat terjadi di dalam hidupnya. Barangkali kalau Tuhan minta seluruh kekayaannya gampang buat Abraham. Nih Tuhan, aku berikan semuanya. Barangkali kalau minta yang lain, wah dia minta tanah. Tuhan minta tanah sekian ratus hektar. Gampang mungkin buat Abraham untuk memberikannya. Tetapi ini anaknya Ishak yang ditunggu-tunggu sekian lama. Tetapi Abraham mentaati kehendak Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan. Kalau kita lihat di dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma 8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat 29 itu berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tolong digarisbawahi kata turut bekerja dalam segala sesuatu. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan bisa memakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Apakah itu sesuatu yang menyenangkan? Apakah itu sesuatu yang menyulitkan? Yang tidak mengenakan di hati kita dan lain sebagainya. Tuhan bisa melakukan sesuatu melalui peristiwa itu untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang harus kita yakini. Sebab itu kita diajar selalu bersyukur dalam segala hal. Waktu susah, waktu senang, waktu apapun juga tetap bersyukur. Kenapa? Karena di dalam segala sesuatu, baik senang maupun susah, Tuhan menggunakan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Syaratnya supaya itu terjadi dalam hidup kita, kita harus mengasihi Dia. Kita harus mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Dan kita merupakan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, ketaatan yang Tuhan inginkan adalah ketaatan tanpa syarat. Tadi sudah kita singgung ya. Suatu ketaatan yang tidak bersyarat. Ada orang yang berkata begini, ya nantilah kalau anak saya sudah besar, baru saya mau ikut ke gereja. Kalau anak saya nanti sudah besar, barulah saya mau percaya Yesus. Kalau nanti saya sudah jadi orang kaya, barulah saya melakukan ini, dan lain sebagainya. Itu ketaatan bersyarat. Karena pakai model-model seperti itu tadi. Ketaatan yang tidak bersyarat yang Tuhan inginkan adalah ada atau tidak sesuatu yang kira-kira menurut pikiran kita itu nanti menguntungkan kita, kita lakukan.
Kenapa? Itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau supaya kita lakukan di dalam hidup kita. Kalau nggak begitu, nantinya kita jadi pilih-pilih akhirnya. Kalau senang, baru ikut Tuhan. Kalau nggak menyenangkan, ya udah jadi nggak ikut Tuhan. Saudara Islam Tuhan tidak seperti itu ya. Coba kalau kita lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Ayat ini berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Siapa yang dimaksud di sini? Yesus Kristus. Waktu dia datang sebagai manusia di dalam dunia ini, dia disengsarakan dan kemudian mati disalibkan. Tetapi dia tidak pernah protes kepada Tuhan. Dia tidak berkata, Tuhan kenapa ini terjadi di dalam hidupku. Enggak pernah seperti itu. Oh saudara, dia tunjukkan bahwa dia taat kepada rencana Allah. Allah mau supaya kematian Yesus itu menjadi atau membawa keselamatan bagi umat manusia. Itu yang Yesus lakukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia taat pada kehendak Bapa sampai mati. Tuhan mau saudara dan saya juga taat kepada firman-Nya, taat kepada Bapa di surga sampai mati, sampai ya udah sampai ke akhir itu tadi, ke akhir hidup kita dan lain sebagainya. Saudara, kemudian yang ketiga adalah Tuhan memberikan jalan keluar menurut caranya. Pada waktu kita mengalami masalah, kesulitan, apapun juga di dalam hidup kita, tadi kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan bukan sekedar menyertai, menemani kita, memberi kata-kata penghiburan. Tidak. Firman Tuhan berkata, dia memberikan jalan keluar. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Itu berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, pada waktu kamu menghadapi masalah, pada waktu kamu menghadapi kesulitan, pada waktu kamu menghadapi kesusahan, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ia, Yesus Kristus, Bapa kita di surga memberikan jalan keluar. Saudara, jalan keluar bukan menurut pemikiran kita. Banyak orang yang memikirkan jalan keluar maunya begini loh Tuhan, maunya seperti ini. Tidak, Tuhan tidak memberikan jalan keluar seperti itu. Saudara Islam Tuhan tahun setelah Orde Baru itu tahun 67, tahun 70-an itu kita tahu bahwa di Indonesia itu yang namanya apa itu dulu itu, apa ya, yang secara nasional yang kalau dikocok itu dapat untung apa namanya itu, lotre nasional ya, namanya apa itu? Hah? SDSB, ya pokoknya seperti itu ya. Ya lotre lah, lotre atau apa namanya. Lotre sampai sekarang juga masih ada. Saudara yang dalam Tuhan, kita melihat bahwa orang Kristen ada enggak yang melakukan itu, yang ikut hal seperti itu? Ada. Dan saya dengar dari kawan saya yang ikut ibadah di satu gereja. Justru orang ini berkata kepada Tuhan begini, Tuhan saya kondisinya enggak punya uang Tuhan. Saya mau beli lotre itu Tuhan. Kalau saya dapat lotre itu Tuhan, saya kasih persepuluhan kepadamu Tuhan. Saya lebihin katanya gitu, bukan sekedar persepuluhan. Saudara, dan ternyata orang itu dapat itu lotre itu. Lotre nasional itu apa namanya saya lupa itu ya. Namanya ada istilah khususnya. Saudara yang Tuhan, kemudian memang dia berikan itu, dilebihin. Pendetanya nolak enggak? Enggak, pendetanya enggak nolak ya. Tapi dia ditegur sama pendetanya. Dia dengan bangga, untungnya dia enggak bersaksi
di depan jemaat. Dia coba ngomong sama gembalanya, "Om, saya habis untung dapat lotre om. Ini om persepuluhan saya, ini lebihnya karena saya bicara sama Tuhan seperti itu." Saudara, apakah itu kehendak Tuhan? Bukan. Kok bisa dapat? Loh, jangan lupa saudara, yang namanya iblis itu berkuasa menolong, bisa. Saudara mau kaya, itu banyak buktinya itu yang pergi Gunung Kawi jadi orang kaya. Tapi ada akibatnya tidak? Ada akibatnya. Akibatnya itu bisa nanti, bisa juga sekarang. Bisa juga sekarang. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang mendoakan seorang yang sakit, saudara. Dan orang ini ada seorang anak dari orang yang kaya banget di Jakarta. Saya dengar kesaksian itu tahun 70-an. Saudara, hamba Tuhan ini mengatakan, oh anak ini sudah dibawa kemana saja enggak sembuh. Kemudian anak ini akhirnya dibawa kepada pendeta. Karena orang itu dengar yang namanya pendeta katanya bisa menolong dan menyembuhkan. Dan kemudian pendeta itu mulai berdoa. Saudara, dan waktu pendeta itu berdoa, anak ini ngomong di dalam ininya, mulutnya itu, gara-gara itu, gara-gara itu, gara-gara itu. Saudara, hamba Tuhan ini buka matanya. Gara-gara itu siapa? Apa orang tuanya, ibunya, kakaknya, atau siapa? Ternyata dia menunjuk di sudut rumah. Gara-gara itu, gara-gara itu, gara-gara itu. Saudara, ternyata itu apa? Ada satu kendi, di dalamnya ada air. Dan air itu air dari Gunung Kawi. Itu yang diberikan kepada anaknya. Saudara yang dalam Tuhan, rupanya air itu merupakan perjanjian barangkali ya, saya nggak tahu. Tapi ya udah, karena seperti itu anaknya nggak sembuh. Saudara yang dalam Tuhan, ada apa istilahnya itu? Ada pergantian di sini. Oke, kata iblis, saya kasih kamu kekayaan, tapi anakmu ikut saya ya. Anakmu buat saya ya. Kira-kira seperti itu. Saudara yang dalam Tuhan, jadi bukan berarti kalau apa yang kita inginkan kemudian terjadi itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti Tuhan mengizinkan hal itu. Tidak. Tuhan tidak pernah mengizinkan apapun terjadi yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Tidak akan. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Apapun alasannya, tidak mungkin. Kalau toh kita melakukan dan ternyata berhasil, pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak akan menolong kita dengan cara-cara seperti itu. Tuhan akan menolong kita dengan caranya. Sebagaimana Tuhan menolong Sadrak, Mesak dan Abednego dengan caranya. Apakah Tuhan bisa menolong Sadrak, Mesak dan Abednego dengan cara yang lain? Bisa. Tiba-tiba mereka bebas semuanya, bisa. Tiba-tiba mereka menghilang semuanya, bisa. Tiba-tiba datang musuh yang menyerang negara itu sehingga mereka bisa melarikan diri, bisa. Apapun Tuhan bisa lakukan. Tapi Tuhan melakukannya sesuai dengan caranya. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Tuhan menolong dengan caranya, nama Tuhan dipermuliakan. Buktinya apa? Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego dikeluarkan dari api itu, akhirnya Raja Nebukadnezar berkata apa? Oh ternyata Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego ini adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Oh dia bisa melakukan apa saja. Nggak ngomong lagi patung dewanya yang berkuasa. Enggak. Allahnya Sadrak dan Abednego. Saudara yang dalam Tuhan. Mari kita belajar dari hal ini. Taat terus. Supaya apa? Nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Tolong cek di dalam hidup kita masing-masing. Masalah apakah yang kita hadapi saat ini? Barangkali kita menghadapi bisnis yang macet. Atau karier di dalam perjalanan hidup ini yang tidak mulus.
kita mengalami suatu keadaan yang tidak adil, ketidakadilan terjadi di dalam hidup kita. Kita mengalami sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Atau kita hidup di dalam kekurangan, mau makan hari ini berpikir pagi bisa makan, sore atau malam bisa makan, tidak ya. Kekurangan seperti itu. Saudara yang dalam Tuhan, ingat, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, Yesus tidak pernah membiarkan kita. Dan kita harus tahu bahwa di dalam sejarah kekristenan, mula-mula tidak ada pengikut Tuhan yang menghadapi tantangan dengan mudah. Tidak. Semua menghadapi tantangan. Bahkan ada yang sampai kehilangan nyawanya karena bertahan sampai ke akhir. Enggak masalah. Enggak masalah. Kenapa? Karena di balik tantangan itu semua, Tuhan menyediakan kemuliaan. Sebab itu saya gambar mahkota di sana. Mungkin kita akan mati secara jasmani. Tetapi hidup di sana dengan mahkota yang Tuhan berikan. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu tolong diklik yang terakhir. Hadapilah setiap tantangan dengan tenang, dengan setia, dan dengan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batu. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga menolongku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, Tuhan juga kota bentengku. Amin, amin, amin. Bahwa Tuhan juga penolongku. Yaitu Allahku dan gunung batu. Kita sama-sama berdiri, katakan aku percaya akan Dia. Amin. Akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia. Perisaiku tempat perlindungan. Ya, aku percaya akan Dia. Amin. Aku percaya kepadamu Bapa, Allah yang bersabda dan menggenapi sabda-Mu. Terpujilah nama-Mu. Meteraikan apa yang sudah kami dengar di dalam hati kami Bapa. Kiarana lama 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 Kiarana lama 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 selamatku. Aku
tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Firman-Mu sudah kami dengar pada pagi hari ini. Bapa, meteraikan apa yang sudah kami dengar. Sehingga ketika kami menghadapi masalah Tuhan, kami ingat firman-Mu. Kami menjadi orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Karena firman-Mu yang membuat kami kuat di dalam Engkau. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati kami. Engkau terus menolong kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pengumuman khusus yang akan disampaikan, tetapi kita akan berdoa buat yang berulang tahun. Ada 3 jemaat di tempat ini, saudara-saudara kita yang berulang tahun, yaitu tanggal 10 November, Herawati Kartono, ini Ibu Pican tidak hadir ya. Tidak hadir. Kemudian tanggal 10 juga Saudara Wempi, ini juga sore mungkin karena biasanya datang sore. Tanggal 14 November Ibu Nidiana Tarmadi. Ada hadir? Oh ya. Ya, kita mau berdoa ya. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ada yang perlu dukungan doa, tolong diangkat tangannya. Pak Suharyanto, Ibu Inong, Ibu Yanli, Pak Wewe. Wewe, siapa lagi? Tidak ada. Kita sama-sama berdiri. Kita mengakhiri ibadah, kita menyanyikan pujian yang mengatakan doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Para petaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin. Dan memperdoa daerahku, dan kiranya janganmu menyertai aku dan melindungi aku. Malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan hingga kesakitan tidak menimpa aku.
Bapa di surga, pada akhir ibadah siang hari ini, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami di dalam pujian. Engkau juga memberkati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup ini Bapa. Engkau Allah kami yang baik, yang penuh berkat dan senantiasa menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun, yaitu Ibu Pican Tuhan, kemudian Saudara Wempi, juga Ibu Nidiana Tarmadi. Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Engkau melihat keadaan anak-anak-Mu ini Bapa. Ketika mereka Tuhan memerlukan Engkau, memanggil nama-Mu, maka Engkau menjawab mereka Bapa. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu 1 tahun lagi untuk anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberi kekuatan iman di dalam hidup mereka. Engkau terus memberi kesehatan di dalam hidup mereka. Engkau terus mencurahkan berkat-Mu di dalam hidup mereka. Dan memakai anak-anak-Mu yang berulang tahun ini menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, yaitu Bapak Suharyanto. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang ajaib dan heran. Engkau adalah Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu Tuhan, apapun menjadi keperluannya Tuhan, Engkau berkuasa menolong. Demikian juga dengan Ibu Inong Tuhan, Ibu Yanli Tuhan. Oh Jesus, Engkau Allah kami yang penuh kasih. Dan Pak Wewe Tuhan, mari nyatakan kuasa-Mu kepada anak-anak-Mu ini. Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat iman anak-anak-Mu ini. Mereka percaya kepada-Mu, mereka beriman kepada-Mu, mereka berseru kepada-Mu. Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan mujizat-Mu, Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Apapun yang menjadi persoalan mereka, Engkau sanggup menolongnya. Di dalam nama Yesus, mujizat-Mu terjadi buat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Allah yang baik, Allah yang heran, Allah yang ajaib. Pagi hari ini Bapa, Engkau juga menolong kepada anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Berkati mereka juga Tuhan, tolong kepada mereka senantiasa memberi kesetiaan. Sehingga Tuhan, nama-Mu dipermuliakan melalui pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami mau pulang tinggalkan rumah-Mu ini. Sertai kami dalam perjalanan. Tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menjauhkan kami dari rencana-rencana orang jahat. Engkau menjauhkan kami dari kecelakaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Sehingga tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebutnya dari tangan-Mu. Tidak ada satu kuasa penyakit pun yang bisa mempengaruhi hidup kami. Karena Engkau menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Bapa, Allah yang ajaib dan heran. Terpujilah nama-Mu. Sekarang kita akan menerima berkat. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Berkat itu tidak datang dari manusia, tapi datang dari atas. Dari Tuhan Yesus. Sebab itu terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran hatimu di dalam Kristus Yesus, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus yang mengurapi, menyertai, memimpin, membuat saudara berhasil mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Oh
lagi, Tuhan Yesus memberkati.